warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali pada sore hari ini kita melanjutkan pembicaraan kita, dan hari ini terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Jasman SOCMA, merupakan salah satu dosen di Fakultas Agama Islam, yaitu Prodi Bimbingan Konseling Islam. Kemudian telah hadir pada sore hari ini bersama kita yaitu Bapak Firdaus MHI. Selamat sore Pak. Sore. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Agama Islam. Jadi pada sore hari ini kita akan menyapa pemirsa terlebih dahulu yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan kami di Firdaus Hisab ini. Mari kita simak nanti penjelasan dari beliau tentang tema kita hari ini, yaitu pembetulan arah kiblat. Pertama, saya ingin mengetahui dari Bapak Firdaus selaku narasumber kita pada sore hari ini. Masjid dan musola itu merupakan tempat ibadah umat Islam. Di samping merupakan tempat yang sehari-hari ya Pak ya, paling kurang dikunjungi oleh masyarakat atau umat untuk beribadah 5 kali dalam sehari. Tentunya dalam beribadah ini arah kiblat itu memang salah satu juga termasuk rukun juga dalam beribadah ya. Syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat. Nah terus tentu arah kiblat ini perlu kita betulkan, dan kalau kita lihat masjid dan musola baik di kampung maupun di kota itu dari awal berdirinya sampai sekarang mungkin ada perubahan atau pergeseran arah kiblat tersebut. Nah tentu ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi kita. Nah apalagi pada saat ini kita sudah berada yang namanya dalam zaman kemajuan baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi. Nah tentu kita tidak akan berlama-lama kalau ada kesalahan dari arah kiblat tersebut. Nah pertama ya Pak ya, masjid dan musala yang ada di kampung atau di desa, mungkin bagaimana menentukan arah kiblatnya gitu ya. Baik, terima kasih. Masjid dan musala dibangun ditentukan arahnya sehingga imam dan makmum kalau salat kan menghadap ke Ka'bah atau disebut juga kiblat. Hanya saja persoalan setelah dilakukan penelitian ternyata masih banyak yang belum pas arah kiblatnya itu. Ada yang melenceng 5 derajat, 10 derajat, bahkan ada yang di atas 30 derajat gitu. Jadi 1 derajat saja kesalahannya itu, 1 derajat misalnya kalau misalnya kita buat 1 derajat ya ini misalnya benarnya. Kalau 1 derajat misalnya diperpanjang yang 1 derajat itu kiranya nggak menyinggung lagi tanah suci Mekah. Kiblat kita itu kan harus di Mekah ya, karena dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam. Lalu surat Al-Baqarah ada potongan ayat 3 kali sama bunyinya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maksudnya apabila salat ya. Sekarang bagaimana cara menentukan arah kiblat itu? Jadi dengan tadi seperti pengantarnya, dengan kemajuan teknologi bisa ditentukan arah kiblatnya. Tadi pertanyaannya apa tadi itu Pak? Bagaimana masjid dan musola tentang arah kiblatnya? Ya, maksudnya gini Pak, ada masjid mau di kampung, di kota, apakah semuanya sudah betul arah kiblatnya? Ya, di kota, karena saya meneliti itu di Kota Padang, dari dulu ya, dari 200 musala masjid yang saya cek itu
yang betul hanya 30-an. Yang selebihnya ada salah ke kanan, ada salah ke kiri. Tidak hanya masjid, hotel juga, karena di hotel kan kamarnya itu ada petunjuk arah kiblat. Di samping juga punya musala. Termasuk kuburan, kalau menggali kuburan kan lahatnya sebelah kiblat. Bahkan sampai rumah makan juga kan ada musalanya. Apalagi rumah tangga saya kunjungi itu tercatat dari 40 rumah. Bentang tikarnya Bapak kemana selama ini menghadap. Dari 40 rumah itu yang betul hanya 3. Jadi gambarnya apa? Lebih banyak salah daripada yang betul. Ada yang bertetangga, satu menghadap ke sana, satu lagi ke sini. Padahal Ka'bahnya sana. Jadi kedua-duanya salah. Jadi begitu informasi tentang arah kiblat ini belum. Jadi gambarnya adalah baik rumah, kuburan, musala dan masjid masih banyak yang salah atau masih belum banyak yang menghadap ke Baitullah. Ya. Baik Pak, lalu kemudian dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah meneliti tentang arah kiblat ini, dan dari hasil penelitian Bapak itu banyak arah kiblat. Nah ini kira-kira penyebabnya apa ini Pak? Oh ya, sebenarnya banyak, tapi bisa lah disampaikan beberapa saja ya. Dulu orang membangun masjid, musala asal ke barat, padahal Ka'bah itu tidak di barat. Kalau di barat ya malah kesalahannya 24 derajat lebih. Yang kedua, kemana matahari terbenam. Nah, dia bangun misalnya kalau bulan Desember, matahari itu beratnya arah selatan. Sedangkan bulan Juni, matahari terbenamnya itu beratnya ke utara. Walaupun sama-sama di barat, jadi matahari itu terbit dan terbenamnya berpindah-pindah. Sedangkan Ka'bah tetap. Tiap bulan berbeda. Jadi jangan dijadikan matahari sebagai penentu arah kiblat karena dia berpindah-pindah. Yang ketiga, ada dulu kompas dijual orang di Mekah ataupun di Madinah, sebagian ditempelkan di tikar salat, itu semua datanya salah. Misalnya Padang, Medan, Pekanbaru dibuat 80. Padahal antara Padang dengan Priaman saja sudah beda. Tapi setelah dilihat, kompas itu banyak made in China. Itu yang dijual di Mekah, Madinah, ternyata datanya semuanya salah. Sebenarnya pemirsa boleh juga itu dipakai, tapi misalnya untuk Sumatera Barat atau Padang tidak menunjuk angka 80. Dikondisikan dia menunjuk 72,5. Nah, cuman angka 72-nya ada biar jarumnya menunjuk angka 70, lebihkan sedikit, kira-kira seperti itu. Ada juga karena keterpaksaan tanahnya begini dan ataupun dibuat musyawarah, tidak ada yang ahli di sana sehingga hasil yang benar itu tidak juga tercapai. Jadi itu diantara penyebab kesalahan itu. Jadi ada 3 penyebabnya Pak ya? Iya. Baik, jadi kalau begitu kondisinya Pak, ini kan sudah terlanjur namanya. Ada orang bikin kesalahan arah kiblat. Kemudian kalau diperbaiki juga kadang masjid itu sudah terbangun dengan megah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa itu anggapan ini enggak ada juga anggapan yang penting ya hati kita menghadap kiblat, kan ada juga seperti itu. Nah kira-kira kalau terjadi hal seperti ini, kemana seharusnya kita mengadu atau mendapatkan layanan untuk memperbaiki arah kiblat ini? Untuk menghilangkan keraguan musala dan masjid, buatlah surat resmi ke Kementerian Agama. Misalnya kalau ya di kabupaten kota masing-masing, atau yang di Padang boleh langsung ke Kementerian Agama provinsi karena alatnya ada. Nanti turun satu tim bawa alat yang lebih akurat. Kerjanya itu saya beberapa kali mendampingi sampai 2 jam karena geser sedikit lagi belum pas, sampai betul-betul lebih akurat ya. Nah, tentu tim ini turun ya, masukkan surat terlebih dahulu ke Kementerian Agama. Tentu juga dikawal karena Kementerian Agama tugas pokoknya tidak itu ya. Harus dikawal kapan nanti siapa yang menunggu itu harus ada saksi, atau juga boleh ke dosen yang mengajar ilmu falak misalnya ya di UIN, mungkin di Bukit Tinggi, di Batu Sangkar atau di mana saja di perguruan agama itu ada belajar ilmu falak ya, ilmu falak. Kalau kita di sini kan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat itu juga bisa membantu karena kita juga sudah ada pusat kajian ilmu falak untuk melayani masyarakat
untuk dibantu tentang jadwal salat, arah kiblat, dan juga keterangan lain ya, misalnya awal puasa dan berhari raya. Jadi dimasukkan surat secara resmi ke Kementerian Agama. Oh seperti itu ya Pak. Ini kalau di kampus kita ini mungkin melalui apa juga bisa ya? Oh ya bisa, ya lamakan saja surat ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, boleh saja ke rektornya, boleh saja ke dekannya, yang penting suratnya sampai di sini. Nah. Baiklah, pemirsa di mana saja berada yang menyaksikan channel Firdaus Syihab ini, terus saksikan bincang-bincang kami dengan berbagai tema dan topik bahasan. Insya Allah akan hadir setiap harinya ya Pak ya. Insya Allah dalam waktu yang dibutuhkan juga. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini tentang arah kiblat, yang mana seperti yang Bila sampaikan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama tentang akibat dari salahnya arah kiblat ini, kemudian kemana harus mengadu. Nah, kemudian bagi pemirsa channel Firdaus Syihab, jangan lupa subscribe, like, and share lebih banyak supaya yang lain pun mendapatkan pengetahuan tentang arah kiblat ini, karena ini sangat perlu bagi kita selaku umat Islam. Demikian saja, terima kasih Pak waktunya pada sore ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.